Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lembaga sosial. Apa saja peran dan fungsinya dalam kehidupan kita? Yuk saksikan video kali ini bersama-sama. Dalam kehidupan bermasyarakat, setidaknya ada 5 lembaga sosial yang masing-masing memiliki fungsi. Yang pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga pendidikan. Yang ketiga, lembaga agama. Yang keempat, lembaga ekonomi. Dan yang kelima adalah lembaga politik. Apa itu lembaga sosial? Menurut Kuncharaningrat, lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Berikut adalah karakteristik lembaga sosial. Yang pertama, memiliki simbol sendiri sebagai tanda kekhasan atau ciri khusus lembaga tersebut. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi sebagai panutan secara tertulis dan tidak tertulis oleh anggotanya. Yang ketiga, usianya lebih lama sehingga terjadi pewarisan dari generasi ke generasi. Keempat, memiliki ideologi atau sistem gagasan mendasar yang dimiliki bersama sehingga dianggap ideal oleh anggotanya. Yang kelima, memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuan lembaga. Terakhir adalah memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan sehingga lembaga tersebut tidak akan lenyap begitu saja. Selanjutnya adalah fungsi lembaga sosial. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat karena mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah yang berkembang atau muncul di lingkungan masyarakat. Kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk pengadaan sistem pengendalian sosial lebih dini. Lembaga sosial yang pertama adalah lembaga keluarga. Keluarga disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Misalnya, aturan larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Secara pengertian, keluarga adalah kesatuan atau lembaga terkecil di dalam masyarakat. Fungsi lembaga keluarga antara lain fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi atau perlindungan, serta fungsi pemberian status. Lembaga sosial yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan kita bagi menjadi 3. Yang pertama, lembaga pendidikan formal. Yang kedua, lembaga pendidikan informal. Dan yang ketiga, lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan formal yaitu lembaga pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ciri dari lembaga pendidikan formal yang pertama diselenggarakan dalam kelas terpisah menurut jenjangnya. Yang kedua, ada persyaratan usia. Yang ketiga, ada jangka belajar tertentu. Yang keempat, ada jadwal waktu belajar. Yang kelima, belajar diatur secara tertib dan terstruktur. Yang keenam, materi pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum dan dijabarkan dalam silabus tertentu. Yang ketujuh, materi pembelajaran lebih banyak bersifat akademis, intelektual, dan berkesinambungan. Yang kedelapan, guru mengajarkan menggunakan metode, media, dan urutan pengajaran tertentu. Yang 9, ada sistem rapot, evaluasi belajar atau ijazah. Dan yang terakhir adalah sekolah memiliki anggaran pendidikan yang dirancang dalam kurun waktu tertentu.
Berikut adalah contoh dari lembaga pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dimulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kejuruan, perguruan tinggi, institut, dan universitas. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang dilaksanakan di dalam masyarakat dan keluarga. Ciri dari lembaga pendidikan informal yang pertama tidak terikat tempat dan waktu, yang kedua tidak terikat jenjang usia, yang ketiga dapat berlangsung tanpa dan ada guru atau murid secara khusus, yang keempat tidak menggunakan metode tertentu, dan yang kelima tidak menggunakan rencana pembelajaran atau kurikulum. Berikut adalah contoh dari lembaga pendidikan informal. Bisa orang tua sebagai lembaga pendidikannya, yayasan sebagai lembaga pendidikannya, negara sebagai lembaga pendidikannya, hingga lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Lembaga pendidikan non-formal yaitu lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dalam artian pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga di luar sekolah atau di luar perguruan tinggi. Ciri dari pendidikan non-formal antara lain program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang kedua materi yang diberikan bersifat praktis atau sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu dan segera dapat dipenuhi melalui pendidikan singkat. Ketiga, waktu yang diperlukan relatif lebih singkat. Yang keempat, biayanya relatif lebih murah. Yang kelima, usia peserta didik berbeda-beda. Yang keenam, jenjang kelas tidak menunjukkan tingkat yang jelas. Yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan disusun melalui perencanaan yang baik. Yang kedelapan, tujuan pendidikan terarah untuk mendapatkan pekerjaan atau meningkatkan taraf hidup. Yang kesembilan, waktu dan tempat belajar disesuaikan dengan yang membutuhkan. Dan yang kesepuluh, muncul karena adanya perubahan cepat di dalam masyarakat. Berikut adalah contoh dari lembaga pendidikan non-formal, mulai dari kelas bermain, tempat penitipan anak, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat atau bimbel, majelis taklim, hingga lembaga keterampilan dan pelatihan atau kursus. Lembaga sosial yang ketiga adalah lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia. Agama yang diakui di Indonesia antara lain Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lembaga agama antara lain sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang kedua, merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Yang ketiga, pedoman perasaan keyakinan. Dan yang keempat, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Si lembaga agama selanjutnya sebagai pedoman keberadaan atau eksistensi, pedoman perasaan keyakinan atau confidence, dan yang terakhir adalah pengungkapan keindahan atau estetika. Sekian pembahasan lembaga sosial di video kali ini. Untuk lembaga sosial lainnya kita akan membahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.